Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 21 Maret 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Yudas 1 ayat 3 yang akan dibacakan oleh anak sekolah minggu. Yudas pasal 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Judas bindu sada ayat tolu. Hamu angka haholongan, ringkot situtu dorohangku. Mambahen surat tu hamo taringot tu haluaon hatopani. Dang tadua au so, surat totku tu hamu hatta mangapoi hamu. Marongkil, humongkop, haporseon, naung tolhas di pasahat tu angka nabadia. Hidup dalam iman menuntun kita kepada keselamatan. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini menyatakan sebuah kebenaran menjadi sebuah pergumulan karena sering diperhadapkan dengan penderitaan atau tantangan. Bahkan sudah lebih nyaman orang menyatakan yang salah, berbohong daripada menyatakan yang benar, bahkan lebih pintar menyatakan yang salah daripada yang benar atau mau bersandiwara. Dan ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Yudas mengingatkan tentang adanya guru-guru palsu yang menyusup dalam kehidupan gereja Tuhan. Seorang guru sepatutnya mengajarkan kebenaran dan tingkah laku pribadinya juga harus mencerminkan kebenaran. Sebab dia adalah teladan Yesus Kristus, guru agung kita, yang menyatakan kebenaran dari setiap ajarannya melalui ucapan maupun perbuatannya. Yudas menjelaskan bahwa kehidupan guru-guru palsu itu bertentangan dengan kebenaran. Kelakuan mereka dipenuhi percabulan seperti Sodom dan Gomora. Mereka mencemarkan tubuh dengan menghina kedaulatan Allah dan mereka menghujat surga. Mereka menempuh jalan seperti Kain yang walaupun menyembah Allah namun hatinya jauh menyimpang dari kebenarannya. Mereka berlaku seperti Bileam yang memakai sarana kasih Tuhan sebagai kesempatan mencari uang. Mereka seperti awan gelap yang tidak menurunkan hujan, seperti pohon di musim gugur yang tidak menghasilkan buah. Mereka bahkan seperti ombak laut yang ganas yang membuihkan keajaiban mereka sendiri. Dan mereka bagai bintang-bintang yang akan masuk ke dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Karena itu melalui renungan kita ini diingatkan dari zaman ke zaman guru-guru palsu selalu ada. Sebab iblis memakai mereka sebagai sarana untuk menyesatkan jemaat Tuhan. Dari keterangan Yudas, kita bisa mengenali ciri-ciri guru palsu yang mungkin saja ada di dalam gereja kita. Perlu diwaspadai karena mereka adalah noda di tengah perjamuan kasih. Ibarat nila setitik yang bisa mencemarkan seluruh jemaat. Waspadalah terhadap ajaran guru palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan agar kita tersesat. Apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat pekerjaan kita berhasil. Tuhan tidak memberikan pencobaan atas hidup kita. Tetapi terkadang Allah mengizinkan hal-hal buruk terjadi atas hidup kita untuk menguji iman kita. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan itu, pergunakanlah iman kita. Percayalah, Yesus sanggup memberikan jalan keluar. Tetaplah percaya
sekalipun kita belum melihat dan mendapat jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Sekalipun keadaan kita saat ini tampak mengecewakan dan seolah-olah tidak ada harapan, tetaplah memuji Tuhan. Jangan tinggalkan iman kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, menuntun dan selalu membela kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kami ini sering diperhadapkan dengan godaan-godaan dunia, godaan-godaan iblis, bahkan ajaran-ajaran guru-guru palsu yang menyesatkan kami, membuat jauh dari kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk selalu hidup dalam firman-Mu, untuk selalu mengimani pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang telah memberikan ajaran yang benar, menuntun kami kepada hidup yang kekal. Berkati jemaat-Mu, orang-orang yang percaya untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami satu hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.